Jadi, karena hidup yang saleh adalah keserupaan dengan Allah, maka yang menjadi ukuran adalah Allah sendiri. Itulah sebabnya kita mengejar pengenalan akan Allah, mengejar pengetahuan yang benar tentang Dia, supaya kita bisa hidup saleh di hadapan Dia. Ini yang akan kita lakukan dalam menjalani seri pelajaran tentang Allah ini ya. Satu contoh, ketika kita nanti belajar tentang kekudusan Allah, Alkitab berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus ya. 1 Petrus 1 ayat 16, Imamat 11 ayat 45, Imamat 19 ayat 2, Imamat 20 ayat 7, dan Imamat 20 ayat 26. Kita harus menjadi kudus seperti kudusnya Allah ya. Atau saatnya nanti kita belajar tentang kebenaran Allah, maka akan kita ketahui bahwa Allah adalah kebenaran mutlak, absolut, yang sempurna, yang tidak mungkin salah. Maka Allah berkata tentang kita umatnya supaya memiliki kebenarannya, menjadi kebenarannya, memperkatakan kebenarannya, dan menjalani hidup yang benar. Ya, jadi standar kita adalah kebenaran Allah. Itulah inti kekristenan. Kita hidup bersesuaian dengan Allah, menjadi serupa dengan Allah, menjadi saleh ya. Jadi semua pengetahuan tentang Allah atau teologi adalah praktis, membentuk praktek hidup yang benar, yang saleh. Ini melibatkan satu kontemplasi perenungan tentang Allah, memikirkan pikiran-pikiran Allah, mengejar pribadinya. Sementara kita belajar tentang Allah, budi pekerti kita akan diubahkan sehingga kita berpikir tentang Allah menurut pandangan Allah, memandang diri kita menurut pandangan Allah, memandang dunia dan seluruh alam semesta menurut pandangan Allah. Maka itu akan mewujud dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Itulah hidup saleh. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Alkitab NASB menuliskan, be transformed by the renewing of your mind. Kata transform dipakai kata Yunani metamorphoo, sedangkan kata mind dipakai kata nous. Nous menunjuk kepada the intellect, in thought, feeling, or will. Jadi nous ketika Ibrani 12 ayat 2 berkata, berubahlah oleh pembaharuan budi, kata budi ini dipakai kata nous. Nous ini pertama-tama menunjuk kepada di intelektual kita, pikiran kita. Baru kemudian itu mempengaruhi perasaan dan kehendak kita ya. Jadi yang pertama-tama harus diperbaharui adalah isi pikiran kita dengan informasi yang benar, dengan kebenaran yang berasal dari sumber kebenaran itu sendiri, yaitu Allah ya. Sekali lagi, ide atau pikiran yang ada dalam pikiran kita memiliki konsekuensi. Isi pikiran kita itulah yang akan mewujud dalam sikap, ucapan, dan tindakan kita. Kita diajari oleh Allah, lalu kita berkontemplasi, merenungkan, bermeditasi akan hal-hal yang Allah katakan tentang dirinya. Meditasi di sini bukan meditasi yang bersifat mistik. Meditasi yang bersifat mistik berasal dari kepercayaan penyembahan berhala pagan, yaitu agama-agama yang terutama berasal dari belahan dunia timur. Yang intinya agama-agama pagan ini berkata, matikan pikiranmu dan temukan jalanmu dari cahaya yang ada di dalammu. Tentu saja ini salah, karena tidak ada cahaya dalam diri manusia berdosa, hanya kegelapan semata. Bermeditasi tentang Allah bukan begitu caranya. Terang dari Allah datang ketika firman-Nya menjadi makanan bagi pikiran kita, dan kita tidak mematikan pikiran kita, tetapi merelakan pikiran kita diubahkan dari bias kesesatan sehingga kita memikirkan pikiran-pikirannya. Inilah karya pengubahan yang dilakukan oleh firman dengan Roh Kudus yang mengubahkan kehidupan kita. Jadi kita harus belajar tentang kebenaran Allah dengan caranya Allah, dengan cara yang benar. Begini penjelasannya. Untuk belajar kebenaran tentang Allah,
Artinya sumber informasi berasal hanya dari Allah, tetapi juga harus diterima dengan cara yang benar. Tentu saja dari Alkitab ya. Ini mencakup beberapa sikap mendasar. Yang pertama adalah iman. Jadi ini ya, sumber kebenaran adalah Allah, itu yang kita cari, itu yang kita kejar, itu yang akan kita terima ketika Allah mengajari kita tentang dirinya. Tetapi ada sikap-sikap yang harus kita miliki sebagai dasar supaya ini bisa berlangsung dan berkelanjutan. Nah, yang pertama adalah iman. Kalau kita baca Ibrani 11 ayat 6, di sana dituliskan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia ya. Untuk bisa belajar tentang Allah dari Allah, pertama-tama tentu saja kita harus percaya kepada Allah. Ini seperti mengerti abjad ABCD sebelum kita belajar membaca ya. Jadi saya ingat kepada anak saya sudah masuk TKB dan dia sedang belajar membaca. Nah, awal dari belajar membaca adalah mengenali abjad, mengenali huruf ya. Dia belajar menghafal, ya, latihan menuliskan A, B sampai Z. Nah, baru setelah itu dia mulai belajar membaca ya. Jadi percaya atau beriman kepada Allah adalah seperti belajar atau mengenal ABCD sebelum kita belajar membaca ya. Oke. Jadi apa yang akan kita pelajari sesi demi sesi ke depan harus diterima dengan iman ya. Yang kedua adalah kerendahan hati dalam sikap dan ucapan saya tidak tahu. Spurgeon menggambarkannya seperti kita menutupi mulut kita dengan tangan kita dan kita bergumam, saya bodoh dalam hal ini, saya tidak tahu. Ya, jadi ini sikap yang harus kita miliki, kerendahan hati yang harus kita miliki ketika kita mau belajar tentang Allah. Spurgeon memberikan gambaran seperti kita menutupi mulut kita, lalu kita berkata saat menutupi mulut kita, saya bodoh dalam hal ini, saya tidak tahu. Ya, kenapa harus menutup mulut? Untuk menjaga jangan sampai kita berbicara, jangan sampai kita beropini, jangan sampai kita mereka-reka, tetapi kita benar-benar tinggal diam, mendengar, melihat apa yang Allah perkatakan, apa yang Allah perlihatkan, siapa dirinya. Itu ya ketika kita belajar tentang Allah. Ini butuh kerendahan hati. Lalu kita berkata, Tuhan ajari aku tentang dirimu. Nah, bangga diri akan menjadi benteng penghalang, tetapi kerendahan hati akan menjadi pembuka jalan. 2 Korintus 10 ayat 5 menuliskan, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Mazmur 25 ayat 8 menuliskan, Tuhan itu baik dan benar, sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ayat 9, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Perhatikan Mazmur 25 ayat 8 dan 9 ini. 2 kali ditekankan hal kerendahan hati sebagai syarat bagi yang ingin belajar tentang Allah dari Allah. Tindakan Allah mengajar memakai 2 kata dalam Mazmur 25 ayat 8 dan 9 ini ya. Dipakai 2 kata berbeda dalam 2 ayat ini. Di ayat 8 dipakai kata yarah atau dalam Alkitab bahasa Indonesia ditulis menunjukkan jalan ya. Itu dalam Alkitab bahasa Inggris to instruct atau to teach, mengajar juga ya artinya. Itu ya dipakai di ayat 8 kata Ibrani yarah. Sedangkan di ayat 9 dipakai kata lamad. Dalam Alkitab bahasa Indonesia ditulis mengajarkan, sama ya, to teach. Menarik bahwa kata yarah di ayat 8 memiliki makna dasar to flow as water atau mengalir seperti air. Sementara kata lamad memiliki arti mendasar to goad using a rod, mendorong atau menghalau menggunakan tongkat. Kombinasi sikap merendahkan diri di hadapan Allah dan kerelaan untuk didisiplinkan harus dimiliki orang yang rindu diajari oleh
Allah. Jadi menarik ya, dalam Mazmur 25 ayat 8 dan 9 ini ada kata mengajar, tetapi di sana dipakai dua kata yang berbeda. Di ayat 8 dipakai kata yarah, yang artinya seperti aliran air. Ini menunjukkan kepada sikap yang harus kita miliki, yaitu sikap merendahkan diri di hadapan Allah ketika kita mau belajar tentang Allah dari Allah. Ya, prinsip air adalah mengalir semakin deras ke tempat yang semakin rendah. Ya, jadi tantangannya selalu setiap kita masuk dalam hadirat Allah, saya selalu berkata, saya katakan berulang-ulang, tantangan bagi setiap pribadi kita adalah seberapa rendah kita mau merendahkan diri di hadapan Dia. Semakin kita berani merendahkan diri, semakin rendah, maka semakin deras aliran kasih dan kuasanya mengalir ke dalam kehidupan kita. Ini juga terjadi saat kita rindu belajar tentang Allah dari Allah. Itu ya kata yarah dalam ayat yang ke-8. Sedangkan di ayat ke-9 kata mengajar dipakai kata lamad. Nah, lamad ini dalam bahasa Ibrani memiliki pengertian dasar to goad using a rod, atau mendorong, menghalau menggunakan tongkat, seperti yang dilakukan seorang gembala ketika menggiring ternak yang diasuhnya ya. Nah, ini berbicara tentang pendisiplinan. Jadi kerendahan hati, keberanian merendahkan diri serendah mungkin di hadapan Allah, plus kerelaan hati untuk didisiplinkan, itu sikap dasar yang harus kita miliki ketika kita rindu belajar tentang Allah dari Allah ya. Nah, Tuhan Yesus menyebutnya sebagai orang yang lemah lembut ya, yang memiliki sikap dasar tadi. Dalam bahasa Yunani memakai kata praus, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris the meek ya, lembut hati gitu ya. Yang juga adalah orang yang berbahagia karena akan mewarisi bumi. Ini ditulis dalam Matius 5 ayat 5. Jadi orang-orang yang meek, yang lembah lembut, yang memiliki hati yang lembut, yang mau diajari oleh Allah karena memiliki dua sikap dasar, yaitu berani merendahkan diri, lalu rela didisiplinkan, itu dikatakan adalah orang yang berbahagia karena akan mewarisi bumi ya. Matius 5 ayat yang ke-5. Lalu yang ketiga adalah rasa hormat ya. Jadi iman, lalu keberanian merendahkan diri, lalu rela didisiplinkan. Yang ketiga adalah rasa hormat. Amsal 9 ayat 10 menuliskan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Dimulai dari rasa hormat mendalam karena kita berhadapan dengan Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Kudus. Kita tidak datang kepada Allah dengan sikap seperti kita belajar ilmu pengetahuan lain, melainkan kita datang dengan lutut bertelut menghormati Allah. Kita datang dengan rasa haus yang kudus, rasa keingintahuan yang kudus. Sepertinya kita berkata, aku rindu lebih tahu tentang dirimu. Bersihkanlah pikiranku, murnikan hatiku Tuhan. Aku membuka seluruh keberadaanku kepadamu. Tunjukkanlah dirimu kepadaku. Kehausan dan keingintahuan kudus, kepenasaran akan Allah dalam takut akan Allah. Ini hanya dimiliki oleh manusia baru, manusia rohani yang telah dilahirkan kembali. Ingat, roh yang takut akan Allah adalah karunia Roh Kudus bersama dengan roh hikmat dan pengertian, juga roh pengenalan akan Allah. Yesaya 11 ayat 2 menuliskannya. Jikalau kita tidak memiliki sikap-sikap ini dan sikap-sikap lain sementara kita belajar lebih banyak tentang Allah, maka kita tidak akan pernah bisa sungguh-sungguh mengetahui tentang Allah dan mengenal Dia. Nah, itu berbicara tentang sikap. Bagaimana dengan tujuan? Mengapa kita melaksanakan pengajaran ini? Mengapa saat ini kita fokus belajar tentang Allah? Ada tujuan yang ingin kita capai, dan tujuan itu adalah supaya kita bisa menyembah Allah dengan lebih baik. Ingat di Yohanes pasal yang keempat, ketika Yesus menegur dan mengoreksi seorang perempuan Samaria di dekat sumur. Yesus berkata, engkau menyembah apa yang engkau tidak kenal. Itu ada di ayat yang ke-22 ya. Nah, kita tidak bisa menyembah apa yang tidak kita ketahui. Itu seperti menembak dalam kegelapan. Tidak tahu sasaran yang dituju. Aku, Yesus, di sini datang ke dunia untuk memberitahukan kepada kita tentang Allah.
supaya kita mengetahui dan mengenal Dia, dan dengan demikian kita dapat sungguh-sungguh menyembah Dia. Jadi pewahyuan khusus yang Allah berikan kepada umat manusia, yang pertama lewat pribadi Yesus turun ke bumi, firman menjadi manusia, lalu pewahyuan khusus yang kedua yaitu sabdanya, firmannya yang dituliskan dalam Alkitab, itu memperkenalkan kepada kita siapa Allah. Sehingga ketika kita menyembah Dia, kita menyembah dalam pengenalan, kita menyembah dalam pengetahuan yang benar tentang Dia. Tidak seperti perempuan Samaria ya, sebelum dia bertobat, Yesus katakan, kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal. Tidak ada orang Kristen menyembah Allah yang dia tidak kenal. Tidak ada orang Kristen mengaku dia menyembah Allah, tetapi dia tidak merindukan pengenalan akan Allah, tidak hidup dalam pengajaran firman, tidak ada ya. Sekali lagi, jangan sampai iman Kristen kita salah ya. Secara teknis teologi, saya mengajak kita semua memakai teologi untuk membangun doksologi ya, dari gambaran kisah perempuan Samaria ini dan apa yang Yesus katakan kepadanya. Intinya adalah kekristenan secara teologis adalah membangun doksologi di atas dasar teologi ya. Apa itu doksologi? Penyembahan, pujian, ungkapan pengaguman kepada Allah. Dalam pengenalan yang lebih dan lebih tentang Allah, kita akan menyembahnya dengan lebih dan lebih baik ya. Jadi Allah menghendaki penyembah-penyembah yang mengenal Dia ya, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi studi ini tidak sekedar mengisi otak kita dengan pengetahuan, tetapi untuk mengangkat hati kita dalam pujian dan penyembahan kepada Allah ya. Nah, sekali lagi saya mau singgung, kalau kita berbicara penyembahan dalam konteks iman Kristen yang benar, itu bukan sekedar penyembahan dalam liturgi, dalam ibadah ya, ketika kita bernyanyi-nyanyi diiringi musik. Tetapi pengertian penyembahan yang benar secara holistik, secara keseluruhan adalah sikap yang mengakui Yesus adalah Tuhan, yang artinya kita menjalani semua aspek kehidupan kita menurut perintah Tuhan, menurut hukum-hukumnya Tuhan, menurut tatanan yang sudah Allah tetapkan. Itu penyembahan ya. Nah, itu yang pertama ya. Tujuan dari belajar teologi biar kita bisa menyembah Dia dengan lebih baik dan lebih baik lagi. Jadi ini yang pertama dari dua tujuan. Kedua adalah untuk mengasihi Allah. Jadi kalau tujuan pertama supaya kita bisa menyembah Dia lebih baik lagi karena kita mengenal Dia lebih baik lewat hidup dalam pengajaran firman, khususnya materi pelajaran tentang Allah ini. Dan yang kedua, tujuan yang kedua dan yang terutama adalah untuk mengasihi Allah. Tujuan akhir dan utama kita sebagai manusia dan sebagai orang percaya adalah untuk mengasihi Allah, untuk menyembah Dia dalam kasih dan oleh kasih kita kepada Dia, untuk mengenal Dia dalam kasih dan oleh kasih kita kepada Dia. Tuhan Yesus Kristus sendiri berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Matius 22 ayat 37, Markus 12 ayat 30, Lukas 10 ayat 27, bandingkan Ulangan 6 ayat 5. Dalam pengetahuan dan pengenalan yang lebih akan Allah, kita dimampukan untuk mengasihinya lebih lagi. Atau saya sampaikan dengan kalimat lain, kalau saya mengasihi Allah, maka saya akan berusaha mengenal Dia lebih lagi supaya saya bisa mengasihi Dia lebih lagi ya. Nah, dalam kehidupan nyata sehari-hari di dunia ini, kita mengalami peristiwa jatuh cinta lalu menikahi seseorang. Ketika kita menikahi seseorang, kita mulai mengasihi pasangan kita lebih dan lebih lagi. Kita belajar mengenal pasangan kita lebih lagi lewat hari-hari, minggu-minggu, tahun-tahun, bahkan puluhan tahun yang kita lewati bersama dengan dia, dan masih terus belajar dan berharap masih terus bertumbuh dalam kasih kita kepada Dia, pasangan kita ya. Nah, demikianlah hubungan kita dengan Allah. Sekali kita mengenal Dia, maka kita diset untuk menjalani sepanjang hidup kita, bahkan sampai kepada kekekalan untuk mengenal Dia dan mengasihi Dia. Ingat, kita tidak sedang membicarakan sekedar ide tentang Allah. Kita sedang membicarakan Allah yang nyata, yang sungguh-sungguh Allah,
Ia sungguh-sungguh nyata ada. Ia yang menciptakan kita. Pengajaran yang kita laksanakan ini, materi tentang Allah ini, melibatkan dua prinsip yang saling melengkapi. Yang pertama adalah mengetahui Allah, knowing God. Lalu yang kedua adalah mengetahui tentang Allah, knowing about God. Yang pertama menunjuk kepada terjadinya relasi pribadi yang kita sebut sebagai mengenal Allah. Sedangkan yang kedua merujuk kepada seseorang memiliki pengetahuan akan Allah tetapi tidak mengenalnya secara pribadi. Tidak ada relasi di sana. Nah, buku tulisan J.I. Packer, Knowing God, menggambarkan hal ini dengan indah. Ya. Saya ganti contoh pribadinya dengan Bapak Presiden kita, Pak Jokowi. Ya. Nah, J.I. Packer menuliskan kedua prinsip ini sebagai prinsip kembar atau twin principles. Ada banyak orang tahu banyak tentang Allah, tetapi mereka tidak tahu Allah. Seperti kebanyakan orang Indonesia tahu banyak tentang Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, tahu banyak dari berita-berita atau googling di internet, lewat komputer atau smartphone, dari membaca buku atau dari membaca wawancara yang dilakukan media massa. Tetapi mereka belum pernah bertemu dengan Pak Jokowi. Mereka tidak mengenal Pak Jokowi dan sebaliknya Pak Jokowi tidak mengenal mereka. Jadi kita bisa tahu banyak tentang Allah tanpa mengenalnya secara pribadi. Dan saya sering merasa heran bahkan malu ketika mendengar khotbah atau membaca buku karena dari situ jelas terlihat bahwa orang yang berkhotbah atau orang yang menulis buku ini tidak mengenal Allah. Semua metode yang dia pakai, cara dia berbicara tentang Allah seperti sedang membicarakan orang asing di luar sana. Jadi sekali lagi, sangat mungkin seseorang tahu banyak tentang Allah, tetapi dia tidak tahu Allah secara pribadi, tidak mengenal Dia. Tujuan dari pengajaran ini, di mana olehnya kita semakin banyak tahu tentang Allah, adalah supaya kita tahu Allah, mengenal Allah secara pribadi. Jadi tujuan akhir yang ingin kita capai adalah relasi pribadi dengan Allah, yang di dalamnya kita bisa menyembah Dia dalam kasih dan oleh kasih kita kepada Dia. Kemungkinan sebaliknya pun bisa terjadi, yaitu ketika seseorang tahu Allah, mengenal Allah, berelasi secara pribadi dengan Allah, tetapi tidak mengetahui banyak hal tentang Dia. Jadi mungkin saja, contohnya ya, seseorang menjadi Kristen sungguh-sungguh katakanlah di usia yang masih sangat muda, mengenal Dia secara pribadi, tetapi belum tahu banyak tentang Dia. Nah, kalau kasusnya yang terjadi seperti ini, maka orang ini pasti kemudian akan menghabiskan masa hidupnya untuk mengejar pengetahuan yang benar tentang Allah supaya bisa mengenal Dia lebih lagi. Ya, jadi seperti itu. Jadi kemungkinannya ada dua. Ada orang yang tahu banyak tentang Allah, sekedar pengetahuan, tetapi tidak berelasi secara pribadi dengan Allah. Karena tidak menundukkan kehendaknya kepada kehendak Allah ya, yang dia peroleh lewat pengetahuan yang dia miliki itu. Tetapi kasusnya bisa sebaliknya. Ada orang yang belum tahu banyak tentang Allah, tapi oleh suatu peristiwa, oleh karya Allah dalam kehidupannya, oleh jamahan Allah, dia kemudian tahu Allah, mengenal Allah, berelasi secara pribadi dengan Allah ya. Itu kasus yang kedua. Nah, kalau yang terjadi adalah kasus yang kedua ini, maka dia pasti kemudian follow up-nya, tindak lanjut selanjutnya adalah masuk dan hidup dalam pengajaran firman ya. Karena kalau hatinya sudah diubahkan Allah, maka yang muncul dalam hatinya adalah kerinduan mengenal Allah lebih lagi ya, dan itu hanya bisa diperoleh lewat pengajaran firman ya. Sekali lagi, tahu tentang Allah akan menolong kita mengenal Dia secara pribadi. Tetapi jika kita tidak mengenal Allah secara pribadi, maka segala pengetahuan kita tentang Allah tidak akan berfaedah secara rohani. Paulus katakan, pengetahuan sekedar untuk pengetahuan hanya akan membuat kita menjadi sombong. 1 Korintus 8 ayat 1b. Bahkan saya berani katakan di awal, semakin kita tahu tentang Allah tanpa mengenal Dia secara pribadi, maka pengetahuan tersebut akan berbalik melawan kita satu saat nanti. Apa maksud saya? Jika kita mengenal Allah secara pribadi, itu artinya kita seorang Kristen sungguh-sungguh, Kristen sejati, Kristen yang benar.
Karena hanya Kristen seperti ini yang memiliki relasi dengan Allah secara pribadi, mengenal Dia dalam kaitan keselamatan kekal, mengenal Dia sebagai Bapa. Di dalam hatinya sudah terpatri pengenalan itu, terlepas dari sedikit atau banyak pengetahuan tentang Allah yang dimilikinya. Tetapi sebaliknya, seseorang yang tidak mengenal Allah secara pribadi adalah orang asing bagi Allah. Alkitab bahkan mengatakan ia adalah musuh bagi Allah. Kolose 1 ayat 21 menuliskan, jika kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Lalu Roma 5 ayat 10 menuliskan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ya. Lalu Roma 8 ayat 7 menuliskan, sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi ini teks-teks Alkitab, ayat-ayat dalam Alkitab yang menyatakan bahwa manusia berdosa adalah musuh Allah. Mereka memusuhi Allah dan kebenaran Allah ya. Maka bagi orang ini, segala pengetahuan tentang Allah yang dia miliki digunakannya secara salah karena segala yang dia lakukan adalah dosa. Maka dia gunakan bahkan pengetahuan itu untuk berdosa terhadap Allah. Ia mengabaikan Allah dan hidup secara tidak saleh menurut keinginannya sendiri. Segala yang ia pelajari tentang Allah, sementara tidak mengenalnya secara pribadi, akan dipakai untuk melawan dia pada saat hari penghakiman. Pada saat hari penghakiman itu justru akan jauh lebih baik jika orang ini sedikit saja mengetahui tentang Allah. Jadi bayangkan orang yang tidak mengenal Allah secara pribadi ini dari hari ke hari, dari tahun ke tahun mendengar khotbah atau bahkan membaca buku demi buku, pengetahuan demi pengetahuan tentang Allah diperolehnya. Ketika orang ini mati dalam dosa, maka semua pengetahuan itu akan dipakai untuk menghakimi dia. Tetapi bagi orang yang memiliki relasi pribadi dengan Allah, semakin dia mendengar dari firman, membaca firman, belajar firman, sepertinya kepada orang ini ditambahkan bangunan jalan untuk dia jalani untuk semakin dekat kepada Allah, semakin mengenalnya secara pribadi lebih lagi. Semakin banyak informasi tentang Allah dia terima dari Allah sendiri, menjadi tali kasih yang menariknya semakin mendekat dan melekat kepada Allah. Bagi orang ini, Kristen sejati, pengetahuan tentang Allah tidak pernah dan tidak akan pernah berhenti menjadi sebatas pengetahuan tentang Allah, melainkan akan selalu membawanya kepada pengenalan akan Allah yang memampukannya untuk lebih lagi mengasihi Allah, lebih lagi menyembah Dia dalam kasih dan oleh kasih kepadanya. Bagi orang ini, Kristen sejati, pengetahuan akan Allah menjadi makanan bagi hatinya, membuatnya bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Maka perjalanan mengejar pengetahuan tentang Allah yang membawa kepada pengenalan akan Allah ini menjadi perjalanan tanpa akhir. Tetapi itu dimulai di dalam keselamatan, dimulai dari iman, di mana seseorang masuk ke dalam relasi pribadi dengan Allah lewat iman di dalam Yesus Kristus, maka dia mengenal Allah tidak sekedar sebagai prinsip-prinsip atau konsep yang abstrak, tetapi dia mengenal Allah secara pribadi sebagai Bapaknya ya. Itulah awalnya dan tidak akan ada akhirnya. Sementara kita belajar tentang Allah lebih lagi dari sesi ke sesi, kita akan semakin dalam masuk dan tenggelam dalam lautan maha luas yang adalah Allah itu sendiri. Lebih dari 800 tahun yang lampau, Bonaventure, seorang ahli teologi Katolik, menulis buku pendek berjudul The Soul Journey into God atau Perjalanan Jiwa ke dalam Allah, di mana dia berkata bahwa ketika kita mengetahui lebih banyak tentang Allah yang menuntun kita mengenal Dia lebih lagi, maka kita akan masuk semakin dalam dan semakin dalam lagi untuk melihat betapa besar, betapa maha besar Allah itu. Bonaventure benar.
Sementara kita belajar tentang Allah, saya tidak akan terlalu banyak mengutip istilah teknis teologis. Pastinya tidak akan mengutip filsafat manusia, tetapi kita akan banyak membaca dari Alkitab, ya, firman Allah tentang dirinya sendiri. Ketika kita menggali ayat-ayat dari Alkitab ini, kita akan dibawa kepada kedalaman makna yang tidak kita duga sebelumnya. Ini prioritas kita dalam pelajaran ini, memberi jiwa kita untuk diberi makan, makanan rohani. Jadi jangan merasa puas dengan apa yang sudah kita ketahui tentang Allah. Rindukan Dia lebih lagi, nikmati rasa lapar dalam diri kita untuk bisa dikenyangkan lebih lagi akan dirinya, akan pengetahuan yang benar tentangnya yang Dia sediakan bagi kita. Ketika kita mempelajari ilmu pengetahuan alam, sebenarnya kita sudah menangkap realitas ketakterbatasan Allah. Setelah kita belajar dan memiliki pengetahuan tentang alam ini, di dalam diri kita muncul keinginan untuk tahu lebih banyak lagi. Ketika kita mendapatkan jawaban atas satu pertanyaan, itu kemudian memunculkan pertanyaan lainnya. Semakin kita tahu tentang sesuatu, semakin kita tahu bahwa masih banyak yang kita tidak tahu, sehingga kita ingin tahu lebih lagi. Itulah yang kita lakukan dalam kehidupan kita di dunia, ya. Ilmu pengetahuan berkembang, sesuatu yang sudah dianggap sebagai kebenaran ilmiah pun bisa terkoreksi ketika terjadi penemuan-penemuan ilmiah baru. Bukti nyata, ya, di sekitar kita sekarang, coronavirus yang menyebabkan pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia lebih dari 2 tahun ini pun nyatanya membuat kelimpungan para pakar kesehatan dunia dan para ilmuwan lainnya. Kita disadarkan bahwa mengenai alam semesta ciptaan pun masih banyak yang tidak kita ketahui. Demikian pun ketika kita belajar tentang Allah, bahkan lebih dari itu karena Dia adalah Sang Maha Pencipta yang sungguh tak terbatas. Semakin banyak kita tahu tentang Allah akan menyadarkan kita bahwa begitu banyak yang kita tidak tahu. Bahkan yang kita tidak tahu itu sebelumnya kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu. Maka dengan penuh kerendahan hati dan kerinduan, dalam keingintahuan yang kudus, kita berkata, ajari aku Tuhan lebih lagi tentang dirimu. Seorang hamba Tuhan memakai ilustrasi ini untuk memberikan gambaran. Sebagian orang melihat Allah dan pengetahuan tentang Allah seperti melihat satu bangunan rumah. Dari luar dia melihat dan berkata, oh iya, ini adalah satu rumah yang luar biasa besar. Ketika saya memasukinya, saya akan memasuki ruangan depan yang tentu saja hanya bagian kecil dari rumah ini. Ketika saya berjalan terus memasukinya, saya masuk ke ruang tengah yang ukurannya lebih kecil lagi. Lalu saya melihat pintu. Saya membuka pintu itu dan memasuki satu kamar yang luasnya lebih kecil lagi. Di dalam kamar saya melihat lemari dengan ruangan. Ketika saya buka lemari itu, ruangan di dalamnya lebih kecil lagi, ya. Di dalam lemari saya melihat satu peti dengan ruang yang lebih kecil lagi. Di dalam peti ketika saya buka, saya melihat satu kotak kecil yang ketika saya buka ruangan di dalamnya lebih kecil lagi. Jadi dari pandangan luar saya melihat bangunan rumah yang besar. Tetapi ketika saya memasukinya, saya mendapati ruangan yang semakin kecil dan semakin kecil di dalamnya. Begitulah ketika saya belajar tentang Allah, akan semakin kecil dan semakin kecil. Tidak, itu anggapan yang salah. Justru sebaliknya, belajar tentang Allah seperti memasuki bangunan rumah ajaib. Begitu Anda masuk lewat pintu depan, Anda berkata, loh, ruangan di dalam ternyata lebih luas dari tampak luarnya. Ketika Anda belajar hal lain tentang Allah, seperti Anda memasuki aula yang Anda dapati ternyata lebih luas lagi. Ketika Anda belajar hal lain tentang Allah, seperti Anda melihat pintu lalu memasuki kamar dan Anda mendapati ruangan di dalam kamar itu ternyata lebih luas lagi. Di dalamnya, di dalam kamar tersebut Anda membuka lemari dan Anda mendapati ruangan di dalam lemari itu ternyata lebih luas lagi. Di dalam lemari ketika Anda buka, Anda mendapatkan satu peti dan ketika Anda membuka peti ini Anda mendapati ruangan yang lebih luas lagi. Di dalam peti ada kotak yang ketika Anda buka
ternyata Anda dapati ruangan yang lebih luas lagi. Anda akan dibuat terkagum-kagum dan semakin terkagum-kagum ketika Anda belajar hal-hal tentang Allah, seperti kekudusan Allah, kemahakuasaan Allah, kemahatahuan Allah, kasih Allah, kesetiaan Allah, ketakterbatasan Allah. Yang kita sebut sebagai atribut-atribut Allah ini, ketika kita mempelajarinya dengan penuh kerinduan dan kesungguhan, akan membuka mata kita akan ketakterbatasan dan ketakterjangkauan Allah, sekaligus keindahan dan kedahsyatannya yang membuat kita tersungkur di hadapannya dalam kekaguman yang tak terkatakan. Tetapi bagi sebagian orang, hal ini tidak menarik. Mereka berkata seluruh pengetahuan tentang Allah ini tidak relevan dengan kehidupan mereka. Dan sayangnya, ironisnya, demikianlah juga bagi sebagian orang-orang yang memenuhi gereja. A.W. Tozer pernah berkata, sangat sulit menemukan gereja saat ini di mana satu-satunya daya tarik di dalamnya adalah Allah. Karena Allah tidak menarik bagi mereka, maka mereka memasukkan ke dalam gereja mereka berbagai permainan, pertunjukan dan atraksi, belajar hal-hal lain, kegiatan ini dan itu, dan lain sebagainya yang bersifat sekunder, yang fana atau bahkan tidak bermanfaat dan justru merusak dan menyelewengkan kehidupan gereja dari apa yang sudah dirancangkan dan menjadi kehendak Allah sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Alkitab. Jadi gereja sekarang itu mengejar supaya gereja mereka dipenuhi dengan gimmick, kita sudah bahas hari Minggu kemarin, mainan-mainan, hal-hal duniawi, hal-hal yang fana yang dicoba menjadi daya tarik untuk orang datang ke gereja tersebut. Nah, beberapa waktu yang lalu saya mendengar seorang gembala gereja Tuhan memberikan kesaksian. Hamba Tuhan ini diundang untuk memberikan pengajaran firman di suatu gereja. Ketika diumumkan oleh gereja ini bahwa akan ada pengajaran firman tentang akhir zaman, khususnya membahas tentang antikristus, dan lewat pengajaran ini akan diidentifikasi, dibuka siapa antikristus itu, maka didapati jemaat yang hadir mencapai ratusan orang. Tetapi di lain kali ketika diumumkan bahwa akan ada pengajaran firman tentang Allah, teologi proper, selama 1 tahun penuh, hanya belajar tentang Allah, didapati yang hadir hanya sedikit saja. Jadi orang Kristen zaman sekarang begitu antusias belajar tentang antikristus, tetapi justru tidak mau belajar tentang Allah. Betul apa yang dikatakan oleh A.W. Tozer tadi Sekarang ini sulit menemukan gereja yang daya tarik satu-satunya adalah Allah. Mereka tidak tahu apa yang perlu bagi damai sejahtera mereka. Jadi ketika gereja daya tariknya bukan lagi cuman Allah, tetapi hal-hal lain, benda-benda, hal-hal, program-program manusia, maka yang berkumpul di gereja itu mereka sebenarnya tidak tahu apa yang perlu bagi damai sejahtera mereka. Ini yang dituliskan dalam kitab Ayub, berlakulah ramah terhadap dia supaya engkau tentram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Ayub 22, 21, 22. Berlakulah ramah di sini dalam Ayub ini dipakai kata bahasa Inggris acquaint atau dalam bahasa Ibrani sakan, yang artinya be familiar with, jadilah akrab, jadilah karib dengan Allah, hargai dia, hormati dia, rindukan pribadinya dan pengajarannya, itu artinya. Ketahui tentang Allah, kenali Allah, jadilah sahabatnya. Dan itu bisa tercapai ketika akal budi kita menerima dan menaati pengajarannya. Dengan akal pikiran kita menerima dan dalam hati kita mengaminkan serta menundukkan kehendak kita kepadanya. Itulah rahasia ketentraman sejati, damai sejahtera sejati. Kita diciptakan untuk mengenal Allah, tetapi yang menjadi masalah mengapa kita tidak mengenalnya secara pribadi adalah karena dosa-dosa kita. Allah menjadi musuh bagi manusia berdosa, bukan sahabat kita, apalagi Bapa kita.
Kita diciptakan untuk mengenal Allah sehingga kita tidak akan pernah merasakan damai sejahtera sampai kita mengenal Dia. Karena Allah sendiri berkata, tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Yesaya 48 ayat 22. Jadi bagi orang fasik, orang yang tidak mengenal Allah, orang yang belum dilahirkan kembali, manusia-manusia duniawi yang menolak dan memusuhi Allah, kalau dia mengaku mengalami dan merasakan damai sejahtera, kita bisa pastikan bahwa itu bukan damai sejahtera sejati yang dari Allah. Sekali lagi ya, Yesaya 48 ayat 22 berkata dengan tegas, tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Nah, suatu ketika dengan pandangan duka, Yesus memandang Yerusalem dan berkata, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Matius 23 ayat 37, Lukas 13 ayat 34. Bahkan Yesus menangisinya, Yerusalem ya. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Lukas 19, 41-42. Sejak zaman perjanjian lama, Israel menolak menerima damai sejahtera karena mereka menolak pengajaran Allah. Sekali lagi, Hosea 4 ayat 6 saya ulang baca. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Masalah dosa harus diatasi supaya kita bisa mengenal Allah, kembali ke fitrah kita semula ketika Allah menciptakan manusia, yaitu untuk mengenal Dia, dan saat itulah kita akan mendapatkan dan mengalami damai sejahtera sejati. Allah rindu kita mengenal Dia, Allah tahu dosa menghalangi, maka Allah mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati di atas salib, menjadi solusi atas dosa, sehingga dalam iman kepada Yesus Kristus, kita bisa mengenal Allah. Ini yang dimaksudkan ketika Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes 14 ayat 27. Dan damai sejahtera Allah dalam Kristus tersebut efektual bagi kita gerejanya ketika Roh Kudus, Sang Penghibur, Sang Penolong akan mengajari kita pengetahuan tentang Allah dan membawa kita kepada pengenalan akan Allah. Yohanes 14 ayat 26. Makanya berita Injil disebut sebagai Injil damai sejahtera dalam surat Efesus 6 ayat 15. Belajar tentang Allah yang berlanjut kepada pengenalan akan Dia, selain membuat kita takjub dan kagum akan ketakterbatasannya, juga mendatangkan damai sejahtera sejati dalam diri kita. Ini ayat lainnya. Lewat pemazmur Allah berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa aku Allah. Mazmur 46 ayat 11a. Ini adalah perintah kembar dari Allah. Dua perintah yang berkaitan satu dengan yang lain. Yang pertama, Ia yang adalah Allah damai sejahtera memerintahkan damai sejahteranya datang kepada kita ketika kita tinggal tenang dalam pengenalan kita akan Dia. Ketika kita merendahkan diri kita, ketika kita membebaskan tahta penguasa dalam kehidupan kita dari segala berhala termasuk ego dan bangga diri kita di hadapannya dan mengakui Dia sebagai Tuhan. Ketika kita membebaskan pikiran dan hati kita dari hal-hal lain lalu berfokus kepada Allah, atau dalam bahasa Paulus, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 2 Korintus 10 ayat 5b. Jadi ada saatnya diam adalah bagian dari iman. Atau diam bahkan perwujudan dari iman. Diam dalam pengenalan kita akan Allah. Aspek kedua dari perintah
diamlah dan ketahuilah bahwa aku Allah, adalah seperti orang tua yang termotivasi kasih memberikan perintah pendisiplinan kepada anaknya yang tidak mau diam. Diam, tutup mulutmu, jaga kelakuanmu. Lihat, saya ayahmu dan saya ada di sini, jadi kamu dengar baik-baik perkataan ayah. Inilah pendisiplinan Allah kepada umat yang dikasihinya dalam proses pengudusan sebagai bagian dari keselamatan di dalam Kristus. Kita adalah manusia berdosa, hidup di tengah-tengah dunia yang dikuasai si jahat, yang dengan segala cara terus berusaha mencelakakan kita secara rohani. Maka ada saatnya Allah mendidik kita demi kebaikan kita, karena Dia adalah Bapa yang mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Itulah yang Bapa lakukan kepada kita anaknya, menuntut perhatian kita kepada perkataannya, karena firman-Nya menguduskan kita. Allah menuntut ketaatan kita. Diam, berhenti dari apa yang kau lakukan, bertobatlah. Jadi, menjalani sesi demi sesi ke depan, sementara kita belajar tentang Allah, melibatkan Alkitab sebagai satu-satunya sumber utama kita, dan dengan demikian menjadikan pribadi Yesus yang adalah pusat pemberitaan dalam Alkitab sebagai dasar pengajaran kita. Karena tidak ada jalan lain untuk mengenal Allah selain melalui Yesus Kristus. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Di saat lain Yesus juga berkata, "Tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang-orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Matius 11 ayat 27b. Jadi tentang pengetahuan akan Allah dan pengenalan akan Allah, Allah memberikan hak istimewa atau hak khusus melalui Yesus Kristus. Maka manusia, siapapun dia, harus datang kepada Kristus kalau ingin belajar tentang Allah dan mengenal Allah. Ini yang akan kita lakukan sesi demi sesi. Kita akan datang kepada Kristus. Kita akan belajar tentang Allah untuk mengenal Allah sebagaimana Allah dinyatakan di dalam Yesus Kristus yang adalah manusia Allah. Kembali ke ayat pokok kita di sesi pertama ini, seruan Allah dalam Yesaya 40 ayat 9, "Lihat Allahmu." Seruan ini ditujukan kepada umat Allah yang sedang menghadapi berbagai masalah. Sehingga di ayat pertama dikatakan, "Hiburkanlah, hiburkanlah umatku." Orang-orang perlu penghiburan. Orang-orang mengalami kesakitan. Bahkan umat Allah di dunia ini mengalami kesakitan. Mereka perlu penghiburan Allah, ketentraman dari Allah, damai sejahtera Allah. Mereka perlu Allah yang menghiburkan mereka. Maka Allah mengirim utusannya kepada mereka untuk membesarkan hati dan memberikan semangat kepada mereka. Seperti tertulis dalam ayat 5, "Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya." Ini pesan yang membesarkan hati. Sepanjang pasal ini dan pasal-pasal selanjutnya, kita mendapati Allah berkata kepada Yesaya, "Sampaikan ini kepada umatku yang kesakitan, yang sedang gelisah, yang kesepian, yang berdosa. Katakan kepada mereka tentang aku." Allah juga lewat Nabi Yesaya menyampaikan peringatan tentang penyembahan berhala. Mengapa mereka lari kepada berhala? Benda-benda dari besi, emas, perak, kayu. Itu semua bukan Allah. Akulah Allah, lihat aku, bukan mereka semua. Lalu Allah berkata, "Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Dengan apa kamu anggap aku serupa? Tidak ada siapapun atau sesuatu apapun yang bisa dibandingkan dengan Dia." Allah sedang menyatakan kemuliaannya kepada umat yang membutuhkan Dia melalui nabinya Yesaya. Oleh karena itu kita membutuhkan seorang Yesaya, seorang Yeremia, pemimpin rohani, gembala, guru, hamba Tuhan, pendeta, pengkhotbah, untuk memperlihatkan Allah kepada kita, untuk berbicara kepada kita tentang Allah.
menunjukkan kepada kita jalan menuju kepada Allah. Ini tugas gereja Tuhan. Kita memiliki banyak kebutuhan dalam hidup ini, tetapi kebutuhan kita yang terbesar adalah Allah. Mengetahui tentang Allah dan mengenal Allah. Maka jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, lihat Allahmu.